Lah, thumbnailnya ganti. Ini thumbnailnya ganti lagi kah? Soalnya perasaan tadi notif nggak gini thumbnailnya. Kok ganti thumbnail, Bang? Thumbnail ganti lagi ya? Kok kayaknya udah 3 kali ganti thumbnail ya? Kok sering banget ganti thumbnail, Bang? Bang Eno ini thumbnailnya kenapa suka ganti-ganti ya, Bang? Diganti kah atau emang YouTube ngebug? Komen sebelum Eno ganti thumbnail. Hah? Oh tidak. Rahasiaku ketahuan. Oh no. Yes, gue mau jujur sama kalian kalau sebenarnya gue itu hobi banget gonta-ganti thumbnail. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa dirugikan atau bagaimana. Tapi masalahnya gue nggak ganti-ganti manual. Ini adalah fitur dari YouTube. Dan ya, kali ini gue bakal sharing ke teman-teman gimana caranya kalian bisa gonta-ganti thumbnail di YouTube tanpa harus gonta-ganti thumbnail di YouTube. Maksudnya gimana, no? Dan kenapa mesti gonta-ganti thumbnail di YouTube? Emang ada yang lu sembunyiin? Emang ada yang lu revisi? Emang ada apa? Jadi, yes, gue itu suka gonta-ganti thumbnail di YouTube. Tapi gue nggak ganti manual, kayak buka video, edit video, change thumbnail, upload, save. Gitu terus, ganti lagi, dan ganti-ganti lagi. By the way, fun fact, banyak yang ngelakuin kayak gitu beneran manual. Tapi sebenarnya YouTube itu udah punya fiturnya namanya A/B testing. Yang dimana fitur ini adalah fitur dimana gue bisa mengupload 3 thumbnail berbeda dan nanti diberikan random ke kalian para calon penonton dan bisa berubah tergantung dari bagaimana kalian ngeklik apa enggak, atau di notif kayak gimana, atau di homepage kayak gimana. Bakal beda-beda thumbnailnya dan bakal disesuaikan sama kalian yang biasanya ngeklik thumbnail yang modelannya kayak gimana. Jadi ya betul, gue itu sering banget gonta-ganti thumbnail, tapi bukan gue yang gonta-ganti, melainkan YouTube itu sendiri. Penjelasan detailnya gini teman-teman, kenapa kalian bisa nemuin thumbnail-thumbnail itu berbeda. Yang pertama adalah preferensi, jadi si A, si B, si C, si D, si siapapun namanya, Ujang, Udin, Alek, Mikroba ya, Anja Woman sama Udin Uchiha, lu pada tuh bakal dapetin experience yang berbeda di YouTube gitu loh. Beberapa dari kalian bisa dapat thumbnail 1, thumbnail 2, thumbnail 3, thumbnail A, thumbnail B, thumbnail C. Nah, kalau kalian nggak kayak apa ya, nge-skip video gua atau mungkin nggak dapat notifnya, kalian mungkin nggak mendapatkan keanehan itu. Kalian kayak nggak ngerasa gitu kalau misalnya video gue itu punya thumbnail yang berbeda. Nah, kalau kalian dapat notif, biasanya kalian langsung sadar tuh kayak, lah, di notif tadi thumbnailnya biru, kok sekarang di sini hijau gitu loh, di homepage maksudnya. Jadi yang di notif beda, yang di homepage beda. Atau kalian sempat lihat video yang bening, tapi kalian ngeklik video yang lain. Nah, nanti balik ke homepage, kalian akan melihat thumbnail yang berbeda karena YouTube ngira, oh kalau thumbnail yang Eno bening A, si siapa Reza nggak suka gitu. Coba diganti thumbnail yang B, masih mau klik nggak dia? Dan lain-lain dan lain-lain. Dan bahkan itu juga berlaku di judul. Jadi gue bisa memberikan 3 judul berbeda pada video gue, termasuk video yang ini. Di video yang kalian tonton sekarang itu punya 3 thumbnail berbeda dan 3 judul yang berbeda. Nah, coba kalian komen di bawah, kalian dapat thumbnail yang mana dan kalian dapat judul yang mana. Tapi ini adalah hal yang memang menjadi apa ya, sangat memudahkan konten kreator. Seperti yang gue udah bilang, bahkan banyak orang itu ngelakuin hal kayak gini dan manual, nggak pakai sistem YouTube. Namanya siapa? Mr. Beast. Kalau kalian tahu, Mr. Beast itu gonta-ganti thumbnail mungkin bisa ratusan kali gitu. Saking seriusnya dia nge-YouTube dan saking dia paham bahwa YouTube itu adalah tentang first impression. Dan sekarang kita akan masuk nih ke penjelasan kenapa fitur ini penting banget dan kenapa banyak orang sampai rela gonta-ganti per menit, per minggu, per hari, atau per berapa gitu judul dan thumbnail YouTube-nya. Bahkan sampai YouTube sadar orang-orang ngelakuin itu dan YouTube akhirnya membuatkan sistem gonta-ganti thumbnail dan judul YouTube. Jawabannya tadi gue udah bilang, first impression. YouTube ini adalah platform yang masih konvensional cara mainnya. Gue ngomongin video yang panjang ya, bukan yang short. Maksudnya gini, kalau di TikTok, kalian tuh nggak perlu thumbnail. Walaupun ada fitur ya untuk ngupload thumbnail, di Instagram juga gitu, cover. Kalau kalian sadar, gue sendiri udah nggak pakai. Karena kenapa? Menurut gue udah nggak guna buat gue, udah nggak gimana-gimana gitu. Mungkin bermanfaat untuk beberapa kesempatan, tapi menurut gue effortnya terlalu besar untuk gue taruhin thumbnail di tiap reels gue atau di tiap video-video TikTok atau bahkan short YouTube gue. Bisa, tapi males. Gue jadi inget zaman-zaman Indovigram. Kalian sadar gak sih kalau misalnya zaman dahulu tuh, zaman-zaman Instagram video awal-awal, itu tuh untuk naruh thumbnail, mereka itu tuh memberikan kayak 0,5 detik atau 0,2 detik thumbnail dulu di ujung video gitu. Jadi kayak karena nggak ada upload manual, terus jadi di ujung video dikasih biar nanti kalau orang ke profile tuh kelihatan tuh rapih, ini video yang mana, ini video yang mana, ini video yang mana. Nah, zaman kayak gitu thumbnail penting banget karena orang itu biasanya nyari video-video feedgram, bukan scrolling video-video feedgram. Ingat gak? Mana ada lu dulu nonton Chandra Liau, Marlo, Arab dengan Rap Smash dan lain-lain dengan begini? Enggak. Lu cari, lu lihat dulu, lu cek hashtagnya dan lain-lain. Karena dulu sistem by scroll atau for you page itu belum
ada. Nah, dengan adanya itu sekarang, thumbnail dan cover atau apapun yang ada di depan video itu tuh udah nggak ngaruh. Well, masih ngaruh ya, gue nggak mau bilang nggak ngaruh total. Kalau lu pengen menjaga estetik dan lu yakin lah kalau orang bakal visit profile lu dengan sering dan pengen nggak bingung gitu ngeklik video lu yang mana, yes, cover masih sangat berpengaruh buat profile TikTok dan IG lo. Tapi buat gue pribadi, gue rasa itu adalah too much effort buat gue. Nah, di YouTube, terutama video-video horizontal ya, it's a really different game. Majority orang nonton YouTube itu adalah dari homepage-nya. Terutama yang di PC. Mereka akan buka youtube.com dan kayak Netflix aja gitu loh. Apa yang keluar pertama di situ tuh ada anime, ada film yang kalian tonton, ada series yang kalian ikutin, itu kan keluar semua kan. Dan Netflix merekomendasikan mana yang kayaknya mirip-mirip dan lu bakal suka juga. YouTube juga begitu. Di video horizontal ya mereka tidak ada for you page yang by scroll gitu, yang semuanya autoplay. Yang keluar pertama kali adalah apa? Yes, judul dan thumbnail. Jadi sekrusial itu judul dan thumbnail di video-video YouTube horizontalmu. Makanya konten kreator di YouTube yang masih main horizontal kayak gua, dan contoh paling validnya adalah MrBeast, itu masih berusaha banget untuk memancing orang ngeklik video mereka dari YouTube dan thumbnailnya. Karena apalagi yang bakal membuat video itu diklik kalau bukan karena thumbnail yang menarik atau judul yang menarik. Karena homepage orang-orang itu udah pasti disesuaikan, udah dipersonalize-kan buat lu pada. Lu pada suka nonton anime, keluar anime. Lu pada suka nonton bola, keluar bola. Lu pada suka nonton YouTuber siapa, keluar YouTuber siapa. Bahkan gue yakin deh, banyak dari kalian tuh udah nggak perlu notif and opening karena keluar mulu di homepage, iya kan? Dan sampai sekarang bahkan lu pada nggak subscribe. Itu yang gue sebel. Makanya udah setidak penting itu tombol subscribe di mana-mana, nggak hanya di YouTube. Follow, subscribe dan lain-lain. Percuma. Gue nggak percuma banget sih, gue lebay aja. Cuman you know what I mean lah. Tidak sepowerful dulu gitu. Selama lu nontonin video and opening sampai habis dan lu nggak subscribe, video and opening keluar di homepage lu, tenang aja. Nah, itu buat yang udah nonton. Problemnya adalah gimana caranya membuat lu menonton lagi atau baru nonton and opening. Apalagi kalau bukan membuat thumbnail dan judul yang semenarik mungkin, yang bisa membuat mata kalian itu tertarik dan akhirnya kalian klik. Tapi kan sayang banget gitu, kayak cuman satu kali kesempatan gitu. Sekali thumbnailnya jelek, judulnya kurang pas, ya udah bye. Nah, makanya konten kreator kayak MrBeast dan banyak konten kreator lainnya sebelum ada fitur ini itu re-upload terus thumbnailnya, coba-coba terus diganti-ganti sampai akhirnya mereka lelah atau kayak udah cukup gitu loh. Judul juga diganti-ganti. Pokoknya sampai gimana caranya memaksimalkan peluang potensi untuk orang ngeklik video mereka. Karena yang paling penting di YouTube video horizontal adalah judul dan thumbnail. Baru habis itu pas diklik video kamu, 15 detik awal itu sesuai nggak sama ekspektasi orang yang udah ngeklik video kamu. Dan jadi ya itulah dia kenapa kalian suka melihat thumbnail and opening gonta-ganti atau judulnya gonta-ganti termasuk di video ini. Karena itu sesimpel gue memanfaatkan fitur YouTube aja, dan emang itu adalah hal yang cukup sangat-sangat krusial. Bahkan gue bisa bilang 2/3 dari video YouTube itu adalah thumbnail dan judul. Mau lu video sebagus apa, tapi kalau thumbnailnya kurang, judulnya nggak menarik, lu kehilangan potensi ditonton sama banyak orang. No, sebelum fitur ini lu ganti-ganti thumbnail nggak? Jawabannya hampir sangat jarang. Karena susah, kesian yang ngedit gambarnya, kesian gua mikirin judulnya dan lain-lain gitu, kayak capek gitu. Jadi kayak dulu gua agak cukup pasrahan untuk kayak ya udahlah gitu. Tapi itu adalah hal yang keliru kalau kalian mau coba dapetin potensi sebesar-besarnya mendapatkan banyak views di YouTube. Tapi target gua sekarang kan ya udah upload video satu-satu ya. Jadi sebelum fitur A/B testing ada, gua nggak re-upload thumbnailnya, ganti-ganti judulnya. Pas sudah ada, wah kebetulan ada dan bisa langsung disetting, ya udah kebetulan setting, dan menurut gue itu sangat membantu sekali. Jadi gitu teman-teman, gue itu emang suka ganti-ganti thumbnail, tapi tenang aja, kalian nggak usah mikir kejauhan. Itu bukan gue ganti tiap hari dan gimana, itu udah sistem yang ganti dan itu legal dan itu disediain sama YouTube langsung. Jadi jangan lupa komen di bawah kalian dapetin thumbnail yang mana, dapetin judul yang mana coba. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian ada penasaran, kalian mau kritisi atau kalian juga mau berkomentar, silakan di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau kalian suka sama pembahasan sosial media kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Udah nggak terlalu guna sih subscribe sama like ya, tapi lu klik aja lah, yang penting lu udah nonton sampai habis. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi jangan lupa cek channel gue. Nah, ini lebih penting menurut gue daripada klik tombol subscribe, karena ketika lu klik channel gue, itu lebih membuat YouTube nyata tuh, lu lebih tertarik lagi nih sama nih orang, ntar gue tunjukin lagi ya video-videonya. Dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Ini nggak ngaruh ke YouTube sih, tapi silakan follow gue juga di sosial media gue seperti Instagram dan TikTok untuk ngobrol-ngobrol, dan misalnya kalian mau ada topik pembahasan atau ada rekomendasi, bisa taruh di komen atau di DM gue di sana. Maaf, agak suka jarang baca DM karena suka banyak, tapi berusaha lah. Dan ya, semoga kalian bisa dapat fitur ini karena nggak semua channel dapat. Gue lupa bilangin di awal, sorry. Ini yang nggak tahu, kayaknya beta tester gitu dan lain-lain deh. Tapi beberapa channel dapat, beberapa channel belum dapat. Dicoba aja deh, dikabarin aja ya. Oke? Nah, itu penting nonton sampai habis. Haha, stay clean and sound. Buat thumbnail.